profesi ini memang harus memiliki kesabaran yang tinggi. Berada dalam profesi ini harus memiliki kesabaran yang tinggi. Jadi itu yang coba kita tanamkan. Kemudian kita juga terus mengedukasi dalam spiritual itu, dalam agama, bahwa yang kita lakukan ini jangan hanya sekedar melihat dunianya, tapi tentu itu kembali lagi kepada kita, bahwa kita yang butuhkan lembaga ini. Alhamdulillah, bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan kita rahmat serta hidayahnya, sehingga kita dikumpulkan dan disatukan kembali di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang meneruskan risalah yang dibawa oleh beliau. Sahabat Inspirasi, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Ini sangat jauh ini dari Sulawesi Tengah, tepatnya di Palu ya, sudah. Benar, Masya Allah. Tapi sebelum itu saya mau sapa dulu beliau ini. Saya perbaiki dulu. Iya. Duduk Ustaz. Agar ngobrol kita lebih santai. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Ini Ustadz Riono ya? Iya, Riono. Mudah-mudah Ustaz. Alhamdulillah. Saya lihat agak-agak sehat. Iya. Gemoy-gemoy gimana gitu. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Bagaimana kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah sejauh ini baik. Pencernaan juga lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Kemarin sampai Makassar. Kita sebenarnya planning ke Makassar itu lebih cepat. Nah, di planning kita ini ekspektasinya bisa belajar banyak dulu di kantor WIS pusat. Nah, tapi ada satu dan lain hal, berangkatnya kita tetap cepat, tapi belum sampai ke kantor pusat. Oh, iya, seperti itu. tapi Dan bukan dilarang sama istri. oh tidak dong. Istri alhamdulillah support semua aktivitas di Wahda. Beliau kader juga, jadi bisa lebih paham. Itu keuntungannya kalau menikah dengan orang-orang kita. Nah, saya sudah rasa Ustaz. Jadi boleh juga dirasakan nanti. Saya ini hampir semua kita tahu saya bilang begitu. Insya Allah. Jadi mohonlah jangan sibuk-sibuk. Oh baik. Siap. Ya, ini Ustaz. Saya mau bahas satu hal sama Ustaz ini. Sebenarnya ada apa dengan WIS? Kenapa memilih WIS? Kenapa bukan yang lain? Siap. Ini kalau ditanya tentang ini, Ustaz, sebenarnya perjalanannya cukup panjang. Karena saya gabung di WIS itu sejak masih kuliah sebenarnya. Oh. Iya. Jadi saya tarbiyah, kemudian cukup aktif di DPD. Kemudian pada saat itu WIS yang ada di Kota Palu hanya di Palu saja. Jadi Sigi dan Donggala belum bergerak di bagian WIS. Yang saat itu saya masuk namanya masih Lazis. Itu tahun berapa, Ustaz? 2017. Oh, 2017 WIS sudah ada di sana. Iya, tapi masih nama Lazis waktu itu. Jadi lembaga amil zakat Wahda, Lazis Wahda namanya. Oh iya. Iya. Jadi singkat cerita, pengurus Lazis pada waktu itu minta rekomendasi nama dari ustadz-ustadz yang ada. Kira-kira siapa nih yang bisa dipakai di Lazis ini? Tentu dengan kriteria-kriterianya. Nah, masuklah saya. Tapi waktu itu sebagai kolektor kotak amal yang sudah disebar duluan. Jadi saya masuk, kemudian ditunjukkan sini posisinya, sini posisinya, sini posisinya. Nanti teknik untuk membuka kotak amal harus begini, harus begitu dan sebagainya. Tapi itu hanya insidentil pada saat buka kotak amal saja, Ustadz. Nah, mulai aktifnya itu pada saat gempa Palu. Oh, termasuk relawan juga? Iya benar, saya kepala gudang 3 di bagian logistik. Gitu, iya. Jadi tapi itu masih kuliah kan? Masih kuliah. Karena sedikit ada sesuatu yang berubah dari segi pemikiran, akhirnya kuliah diperlambat. Nah, diperlambat Ustaz. Karena memang secara full beasiswa tidak ada
bayar UKT, jadi nggak apa-apa lah lambat-lambat. Kemudian orang tua sudah diberi pengertian bahwa lambat itu bukan berarti tidak akan selesai dan sebagainya. Lambat-lambat, kemudian saya aktif di WIS pada waktu itu. Nah, mulai dari 2018 kita masih lazis namanya, mulai berkantor di situ sudah jadi pegawai tetap, tapi masih di bagian layanan. Tapi orang tua mendukung ya sepenuhnya. Sampai sekarang dari awal orang tua sudah memberikan kepercayaan penuh, dianggap sudah bisa memilih mana yang lebih baik, dan ternyata sampai sekarang memang orang tua melihat hasilnya bahwa dulu yang diberi kepercayaan itu bisa tidak memainkan rasa kepercayaan itu, tidak dibuang sia-sia. Iya. Saya ini menarik Ustadz. Jarang-jarang anak-anak kuliahan dia langsung mau terjun di lembaga zakat. Berarti salah satu orang yang spesialis Ustadz. Insya Allah. Ya, ini yang bikin menarik. Nah, makanya kita malam ini mau bahas tentang pemuda-pemuda penghasilan zakat. Jadi ini kan jarang-jarang ini pemuda jadi inisiator penghasilan zakat. Tapi Ustadz dulu gerakannya di khususnya di Kota Palu ya, Kota Palu. Iya. Tapi waktu saat itu gempa terjadi, Ustadz juga kena dampaknya tidak? Iya. Jadi waktu kejadian gempa itu saya posisinya ada di kompleks kampus, tapi karena kampus kita itu berada di bagian agak tinggi gunung-gunung, jadi dampak tsunami yang pada saat itu kita tidak tahu ada tsunami kan, yang kita tahu ya hanya gempa saja. Jadi itu tidak ngefek ke kampus begitu besar, tidak terlalu. Jadi kita tahunya ada gempa saja. Kita naik, kemudian 3 hari baru pulang karena jaringan juga tidak ada pada saat itu untuk hubungi orang rumah. 3 hari baru pulang, ya tentu keluarga sudah khawatir kan. Ini mana ini anak. Rumah bagaimana Ustaz? Alhamdulillah retak-retak Ji. Padahal rumah dengan salah satu pusat tempat kejadian yang likuifaksi itu tidak begitu jauh, malah satu kelurahan dia. Oh gitu. Iya, tapi memang mungkin tidak kena patahan sesar palu koronya itu, jadi betul. Alhamdulillah aman-aman. Tapi waktu naik ke gunung selama 3 hari itu dicari enggak? Tidak ada yang cari. Soalnya orang-orang rumah juga mengungsi semua. Oh iya. Iya. Pada saat itu kita dicari sama senior karena ada instruksi dari lembaga Wahda Islamiyah bahwa seluruh kader-kader yang ada di Palu termasuk yang di kampus itu harus ditahu keberadaannya, disuruh berada di satu titik kumpul waktu itu di posko induk kita. Dan alhamdulillah didapat waktu itu. Akhirnya dibawa ke situ. Kemudian saya temui dulu orang tua baru gabung di posko induk itu. Antum di mana dulu Ustaz? Di kampus mana? Di UNTAD, Universitas Tadulako. Oh, saya ada di IAIN. Teman-teman dulu. Oh, dia menghilang selama sepekan juga. Ternyata di atas gunung. Iya. Sudah dianggap meninggal sama orang lain. Iya, karena memang waktu itu pokoknya bagaimana cara untuk menyelamatkan diri sajalah dulu. Seperti itu. Tapi kenapa tertarik dengan lembaga zakat? Nah, jadi ini ada kaitannya sebenarnya dari cita-cita atau harapan orang tua. Jadi papa saya orang Bugis, mama saya orang Padang. Namanya Triyono. Jadi sebenarnya tidak ada benang merahnya ini. Tidak nyambung sebenarnya. Tapi ini berkaitan dengan sejarahnya. Cerita sedikit. Saya lahir itu pada saat tsunami juga. Nah, ada tsunami di Kecamatan di Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala itu tahun 1996. Kemudian setelah dari pengungsian di gunung itu, orang tua kemudian pergi ke rumah asal di bawah, kemudian dibangunkanlah itu tenda-tenda pengungsian. Nah, dulu masih bergabung itu polisi dan tentara namanya ABRI. Nah, salah satu penanggung jawab kalau kita mungkin bahasakan sekarang ini ya. Salah satu penanggung jawab untuk memberikan bantuan kepada korban-korban itu tentara namanya Pak Triyono. Nah, waktu itu belum ada nama, benar. Jadi papa saya bilang, sudah namanya kasih Triyono saja. Harapannya dia besar bisa berguna kayak bapak ini. Nah, itulah yang mungkin melekat dalam ingatan orang tua, kemudian mengalir DNA-nya mungkin ke saya, akhirnya diwis jadi pilihan utama. Masya Allah. Tapi ini ada yang berubah nggak selama Ustaz gabung, tiba-tiba dari bagiannya atau sikapnya dan lain-lain? Begini Ustaz,
saya itu waktu masih kuliah di kampus senang ikut organisasi-organisasi, baik organisasi dakwah dalam kampus atau mungkin organisasi-organisasi pecinta lingkungan di luar kampus eksternal. Jadi suka ikut komunitas-komunitas. Dan sepanjang perjalanan-perjalanan itu kenapa tetap memilih WIS, karena saya yakini saya mungkin tidak bisa seperti saat ini masih berada di lingkaran-lingkaran orang-orang baik itu kalau tidak di WIS. Jadi itu jadi salah satu pegangan saya untuk saat ini dan sampai sekarang, dan insya Allah semoga istiqomah Ustaz sampai mati, ingin berada selalu dalam lingkaran-lingkaran orang baik. Afan, nggak bisa ngomong sekarang. Ya, tapi yang ajak pertama kali itu siapa, Ustaz? Itu yang dihubungi awalnya dengan pengurus Lazis itu. Nah, awalnya kita ketemuan memang langsung di tempat praktek lapang itu, langsung di tempat kios, tempat dititipkan kotak amal itu. Jadi di briefingnya singkat sekali. Dari situ sudah cukup tertarik ke saat langsung bergabung jadi kolektor. Waktu itu sendiri yang anak-anak kuliahan atau ada juga teman yang lain-lain? Sendiri, saya sendiri. Iya, Lazis waktu itu berkantornya pun masih di rumahnya itu Ustadz. Jadi kita istilahnya belum terlalu aktif. Tapi kalau ada program-program yang insidentil kita muncul waktu itu Lazis ya, muncul waktu itu. Jadi memang tidak terlalu butuh banyak orang waktu itu. Oh, memang istilahnya dulu kan daerah program. Iya, ya? Iya benar. Tidak ada penghimpunan lah. Iya benar. Kalau ada penghimpunan mungkin dari kotak amal ini. Iya, tepat sekali. Tapi posisi di awal-awal itu apa, Ustaz? Setelah jadi kolektor saya di pelayanan, jadi standby di situ selama jam kantor. Pokoknya Ustadz bilang tidak ada orang, antum harus ada di situ. Jadi saya untuk mengusir kebosanan, saya dengarkan YouTube. Iya. Tapi gini, Ustaz, kalau pendapat Ustaz pribadi, sekarang relevan tidak kalau anak-anak kuliah jadi zakat? Malah justru saya berpikir harusnya yang menggerakkan zakat itu dimulai dari anak-anak muda. Betul. Karena dengan banyaknya akses yang bisa kita tempuh sekarang ini, justru anak muda yang punya potensi lebih besar untuk menggerakkan zakat. Meskipun besar sekali peran dari orang-orang yang bisa menyampaikan itu dengan yang sudah punya jamaah. Tapi seperti Ustadz ya. Tapi anak-anak muda juga punya banyak pengikut, misalnya di media sosialnya, Instagram, Facebook. Nah, itu yang menurut saya harusnya bisa jadi modal utama bagi anak muda ini untuk mengajak orang-orang untuk berzakat. Apalagi kalau dilihat dari segi agama kan memang ada kewajiban berzakat bagi orang yang sudah mampu kan. Tapi gini Ustaz, sekarang itu banyak sekali anggapan bahwa kalau anak muda yang ya apalagi harus jadi penggerak zakat itu katanya kolot, terus tidak gaul dan sebagainya. Itu bagaimana itu? Justru menurut saya kalau anak muda yang hanya seperti gimana ya, yang belum menyentuh atau belum tersentuh dengan dakwah, justru itu yang menurut saya yang kolot, yang kerjanya cuma pergi nonton konser, yang nonton konser juga beli tiketnya pakai uang orang tua misalnya, atau yang sekadar pergi nongkrong tidak jelas. Ya oke lah, saya juga suka nongkrong, tapi dengan ada tujuannya ya kan, betul. Itu maksud saya. Jadi orang-orang atau anak-anak muda yang kerjanya setiap hari hanya itu terus jadi beban keluarga, tidak mencari ilmu agama, karena untuk menggerakkan zakat ini perlu memang penyadaran diri terlebih dahulu, bagaimana kita bisa sadar, kemudian bisa menyadarkan orang lain. Jadi berangkat dari diri sendiri. Nah, kebutuhan untuk diri sendiri itu tentunya harus belajar ilmu agama. Kalau mau rutin belajar ilmu agama, di tarbiyah. Betul. Makanya tarbiyah sekarang. Iya, tarbiyah. Ya, ini Ustaz. Kalau di Sulawesi Tengah sendiri banyak nggak anak-anak muda yang jadi penggerak zakat? Kalau penggerak zakat secara khusus masih terbilang sedikit. Oh iya. Tapi kalau yang ikut dalam aksi-aksi sosial, ini menurut saya punya korelasi cukup erat antara pegiat sosial dengan lembaga zakat, karena sama-sama
berkecimpung dalam dunia kebaikan. Jadi bisa saja kalau aksi-aksi sosial di Kota Palu itu cukup banyak kalangan anak-anak muda. Bahkan mereka ada teman saya di informatika memang punya keahlian khusus di bidang IT. Jadi mereka mengelola web untuk meluncurkan penggalangan-penggalangan atau menghimpun donasi dari situ. Dan itu memang di hampir semua anak muda isinya di dalam. Nah, orang-orang seperti ini kan sebenarnya setidaknya dia sudah punya kesadaran akan hal-hal yang baik itu kan. Jadi kalau kita mungkin sentuh dia sedikit dengan pendidikan agama atau kesadaran dalam spiritual, mungkin dia bisa digate untuk dimasukkan dalam kadar-kadar penghimpun zakat itu. Ya, memang cocok sebenarnya Ustaz. Kalau saya untuk anak-anak muda ya, khususnya saya masih kelihatan lebih ini dia harus lebih condong ke pemanfaatan alat-alat non misalnya seperti ini kayak Instagram itu lebih gampang untuk menarik simpati publik karena bisa langsung lihat lewat sosial media. Sekarang itu sosial media kalau dimanfaatkan dengan baik, intinya untuk arah yang baik pun akan segera terwujud karena ada dua hal sebenarnya antara kita mau mengarahkan kepada kebaikan. Tapi besar harapan kita sebenarnya anak-anak muda, mereka bukan saja sebagai ini untuk memasang story-nya saja, tapi sekalian saja melihat kebaikan. Betul sekali. Jadi mungkin kita tantang ini anak-anak muda, terutama yang punya followers banyak dan pintar dalam buat konten, coba buat konten tentang zakatnya. Jadi kalau kita semangat untuk buat konten-konten viral yang belum tentu ada nilai kebaikan di dalamnya. Bagaimana kalau buat konten zakat yang full kebaikan di dalamnya, iya kan? Betul. Ini contoh kayak kameramen kita sekarang. Masya Allah. Ini dia punya anggur sendiri. Bagus. Saya lihat gini nih. Masya Allah. Salah satu contoh anak muda yang memanfaatkan ilmunya dalam kebaikan. Saya masih ini Ustaz. Kalau di Palu sendiri kan untuk anak-anak muda, contohnya kayak di kampus sendiri, mereka sering tidak langsung bertemu, tapi mereka datangi kantor WIS untuk menanyakan bagaimana posisi mereka sebagai penerus kebaikan ini. Ini harus dijawab jujur ya. Hampir tidak ada. Jadi memang Ustadz, jangankan untuk mereka terjun sebagai orang-orang yang akan bergerak di bidang zakat, mau mengetahui tentang zakat itu pun hampir tidak ada keinginannya gitu. Dan ini juga yang menjadi salah satu motivasi sebenarnya bagi kami, karena di kampus itu ada beberapa liko terbiana anak kampus, tapi yang kami pegang jadi pembina juga di salah satu lembaga dakwah fakultas di sana. Ini yang terus kami pacu bagi mutarobi bagaimana bisa pegang pundi sedekah dulu. Karena bagaimana kalau pundi sedekah, bagaimana kita ingin menawarkan pundi sedekah kalau dari kitanya saja yang malas bersedekah begitu. Jadi mungkin kita menawarkan pundi sedekah ke calon-calon donatur tidak dari hati. Jadi calon donatur mungkin bisa terima semua bentuk retorika bahasa yang kita sampaikan, tapi tidak sampai ke hatinya karena tidak keluar dari hati. Betul. Tapi untuk dari Ustaz pribadi sendiri, kita tidak mengharapkan perilaku tidak baik selama untuk apa bukan pelecehan seksual ya, bukan. Entah katanya yang tidak bagus. Himpun zakat. Kalau anak-anak pusat ini sering ini. Oh gitu. Kalau pengalaman pribadi tentang itu tidak ada yang terdengar. Entah kalau ada yang bicarakan atau tidak, Ustadz. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang terdengar seperti itu, karena memang di Kota Palu pada dasarnya anak-anak mudanya itu banyak melakukan gerakan-gerakan kebaikan, tapi lebih ke sosial, kemanusiaan.
ke lingkungan. Nah, kalau tentang zakat masih terbilang sedikit, bahkan sedikit sekali yang menyentuh zakat-zakat itu. Oh, tentunya ini jadi tantangan sendiri. Iya. Iya. Nah, itu jadi modal utama karena teman kita yang ada di sana. Tentu mereka masih kira-kira sebulan. Itu kira-kira sosial kan di jiwanya. Jiwa sosial yang rasa kebaikan itu pasti ada kan. Tentunya ini menjadi tantangan sendiri bagaimana jiwa sosial itu mereka itu bisa disantar Benar sekali Ustadz, cuma sebenarnya ada kendala internal yang cukup besar. Karena kalau kita lihat teman-teman di Kota Palu, anak-anak muda itu sering juga terlibat jadi relawan di NGO-NGO lain atau lembaga-lembaga zakat lain. Nah, tentu kalau kita mau compare, kita mau banding-membandingkan kita dengan NGO lain, ada kelemahan-kelemahan yang dari internal kita yang sepertinya masih belum berada pada level-level itu. Jadi ya tantangan kita dari internal itu insya Allah kita perbaiki dulu internal kita, kemudian kita bagaimana berpikir untuk menggait anak-anak muda ini hadir bersama kita nanti, insya Allah. Tapi saya lihat tahun-tahun datang sekali kebetulan semua yang jadi tim, ya saya katakan tim kita di Sulawesi Tengah, terutama yang berkantor ini adalah orang-orang yang junior saya. Jadi kalau tidak mau harus mau. Gitu. Tidak Ustadz, mereka awalnya dikasih begitu. Kan kalau kebaikan memang terkadang harus dipaksakan ya kan. Nah jadi mereka mungkin terpaksa dulu di awal. Lama-lama menikmati proses itu akhirnya nyaman sendiri. Ya saya harap mereka sudah nyaman sekarang. Okay, tidak mereka nyaman kok, mereka nyaman. Alhamdulillah. Sama kayak anak-anak di sini. Itu di awal-awal dipaksa. Bahkan ada yang mengundurkan diri. Mungkin karena ada paksaan berobnya. Dan memang tugas utama kita di lembaga zakat ini adalah bagaimana menghimpun dana yang sebesar-besarnya ini kan. Nah, kalau berbicara tentang penghimpunan berarti setidak-tidaknya diimbangi dengan SDM yang ada. Nah, saya berencana ini anak-anak yang mutarobi ini mereka lagi yang akan jadi ya minimal sisko dulu lah. Tebarkan pundi, kalau tidak saya berhenti sedikit. Tidak, tapi strateginya seperti itu insya Allah, karena ada yang kita pegang kuat. Jadi untuk ini sendiri kan kalau di WIS ya, kalau di WIS kan mungkin hafalannya acih. Mungkin ada lain dari teman-teman saya yang amin juga tidak mungkin mereka yang sudah selesai dalam kampus. Iya Ustadz, jadi kita itu tantangannya pertama kalau masih tentang pribadi, masih jomblo lah istilahnya gitu, itu masih bisa dibilang sabar. Nanti juga kalau insya Allah kita terus berproses, ada usaha yang kita lakukan, hasilnya juga akan kita lihat. Nah, kan makin kesini ya gitu. Anak-anak yang jomblo ini kan pada akhirnya menikah, kemudian bertambahlah kebutuhan dalam rumah tangga. Kemudian setelah menikah diberi penguatan lagi, antum harus sabar karena kita sedang dalam proses ini. Kalau antum mau menyerah sekarang, belum tentu antum di luar akan dapat lagi yang seperti ini. Dan kalau antum masuk lagi, belum tentu kita terima lagi, misalnya seperti itu kan. Betul. Setelah dia menikah, punya anak lagi, jadi kebutuhan makin bertambah lagi. Tapi itu tadi yang dikatakan oleh Pak Dirut, Direktur Utama kita Pak Syahrudin, mengatakan bahwa profesi ini memang harus memiliki kesabaran yang tinggi. Berada dalam profesi ini harus memiliki kesabaran yang tinggi. Jadi itu yang coba kita tanamkan. Kemudian kita juga terus mengedukasi dalam spiritual itu, dalam agama, bahwa yang kita lakukan ini jangan hanya sekedar melihat dunianya, tapi tentu itu kembali lagi kepada kita bahwa kita yang butuhkan lembaga ini. Saya sepakat, Ustaz. Banyak cerita-cerita teman-teman khususnya di pusat ya. Tentunya di awal-awal mungkin mereka merasa kekurangan. Itu pasti. Tapi mungkin karena keberkahan, Ustaz. Karena keberkahan.
lambat laun ya, tentunya mereka masih hidup sampai sekarang. bahkan bahkan lebih sejahtera ya, tentunya mungkin saya mungkin saya di waktu di perkuliahan dulu ya kering-kering gitu. Dan sekarang alhamdulillah ya Masya Allah. semakin sehat dan gemoy lah. Ini bukan kampanye. Betul ya, keberkahan itu yang saya sempat tanya-tanya ke anak-anak yang ada di Saset. Alhamdulillah Islam tidak pernah kekurangan dan alhamdulillah teman-teman kita yang ada di Saset ini rata-rata anak muda dan dulu awal-awal masuk rata-rata begitu. Lambat tahun Saya juga bersyukur sekali nih Ustadz karena kebutuhan memang semakin meningkat dengan adanya istri, kemudian ada anak. Tapi saya sangat bersyukurnya itu karena istri sangat mengerti Ustadz. Beliau bukan hanya sekedar mengerti tapi juga mensupport. Jadi kalau lagi capek-capeknya, kemudian lagi ada rasa-rasa yang manusiawi lah ya Ustadz ya, rasa-rasa ingin menyerah, mungkin putus asa dengan banyaknya pressure, pokoknya sampai menumpuk di sini. Tapi beliau hadir untuk sabar sayang, sabar, ini memang sudah begini jalannya, insya Allah ada hal indah yang akan kita dapat nanti. Jadi itu yang sangat menguatkan saya Ustadz, karena istri tidak dipungkiri juga Ustadz, karena istri juga ada penghasilan sendiri, guru di sekolah kita. Jadi untuk biaya hidup dia, skincare-nya dan sebagainya itu tidak ada minta. Jadi masih ditanggung sendiri seperti masih di masa gadisnya. Itu Ustadz, cukup membantu. Ya. Tapi pernah tidak pada saat itu di awal-awal ikatan ini banyak cerita dari Ika atau Anita memang di awal-awal itu kesusahan kan sampai titik terendah lah mereka harus buang-buang dan sebagainya. Karena tidak usah merasakan. Saya berangkat dari keluarga yang serba berkecukupan juga Ustadz, sangat sederhana. Jadi dari awal masih semenjak kuliah itu kebetulan di agribisnis, jadi sedikit-sedikit banyak cara yang bisa dilakukan untuk mencari uang sendiri. Nah, jadi mulai kuliah itu mulai bisnis-bisnis kecil-kecilan Ustadz di kampus. Nah, dananya itu atau penghasilannya saya tabung. Jadi memang dari dulu suka menabung sendiri Ustadz. Cicil-cicil tanah. Kemudian pada saat menikah itu memang berasa sekali karena pas itu juga COVID. Jadi jam kerja di kantor juga dipotong. Nah, akhirnya kafala juga ikut dipotong. Mana sedang membangun juga Ustadz, membangun rumah waktu itu, dan alhamdulillah penghasilan yang tiap bulannya itu habis pada saat itu, dan kita terpaksa ambil tabungan ini. Tapi sempat memang tabungan sama sekali jadinya kosong. Tapi tidak bertahan lama di situ karena ada gaji juga, itu yang kemudian bisa kita putar-putar lagi untuk coba bikin usaha-usaha kecil dari rumah, dijual online. Jadi alhamdulillah Ustadz, semoga tidak terjadi itu. Belum pernah betul-betul merasakan titik terendah yang rendah-rendah banget. Berarti selama ini ya bisnis. Iya, kecil-kecilan tapi memang jurusannya agribisnis kan? Agribisnis. Tapi tidak nyambung kalau di persakatan. Ya boleh lah kalau strategi marketing dan sebagainya. Iya, cukup nyambung juga. Nyambung dikit. Tapi masalah ini perkembangan teman-teman kita yang ada di Sulawesi Tengah ya. Ini sangat luar biasa. Mungkin nanti suatu saat bisa Amin. Amin. Tapi Ustadz, penghimpunan yang ada di Sulawesi Tengah itu memang didukung besar oleh gerai-gerai kita yang aktif, yang ada di daerah. Contohnya Wis Parigi, Wis Poso, sebutlah semua wis-wis kita yang ada di Sulawesi Tengah itu. Mereka meskipun ada level-levelnya ya Ustadz, ada yang level A, level B, level C, tapi mereka tidak hanya mengandalkan program-program insidental itu, misalnya kayak Palestina kemarin atau ada kebencanaan, tapi memang
coba tiap pekan mereka lempar terus program ke donatur. Akhirnya mereka jalan dan aktif, terhitung aktif, Ustadz. Dan kita juga salah satu jadi kebanggaan kita, mungkin juga berita gembira yang sangat bahagia di akhir tahun. Salah satu gerai kita, Gerai Wis Parigi, Sulawesi Tengah, berhasil mendapat penghargaan di Mukernas tingkat nasional menjadi 3 pengelolaan WIS terbaik. Iya Ustaz, alhamdulillah. Itu mungkin bantu. Intinya dia kerjasama seluruh tim lah Ustaz. Iya, insyaallah. Ya saya berharap ya di Sulawesi Tengah ini nantinya kebanyakan anak muda lah. Kita sudah bosan lah ya, bukan karena ini ya, karena kita tidak mau melibatkan mereka, tapi lebih efektif dan esensialnya karena anak-anak muda kita termasuk Gen Z sekarang mereka memiliki inovasi di atas rata-rata lah. Memang mereka agak malas gerak, mau senang saja. Tapi ketika mereka mengeluarkan ide biasa, ide itu langsung naik level. Sepakat Ustaz, karena memang kalau dilihat generasi-generasi tua ini gimana membahasakan supaya tidak terlalu arogan. Anak-anak muda dia cenderung untuk melahirkan ide-ide yang kekinian, sehingga dia sesuai dengan zamannya. Beda kalau misalnya dengan para bapak-bapak atau mungkin kakek-kakek lah ya, karena mungkin sudah punya cucu-cucu juga, cenderung mengandalkan pengalaman-pengalamannya yang tentu itu tidak bisa berlaku di semua zaman. Jadi begitu pengalamannya yang di tahun 80-an mungkin diberlakukan di 2020-an ini, ya tidak cocok dengan zamannya, tidak cocok dengan calon donaturnya dan sebagainya. Jadi mentok, akhirnya stuck, mungkin bisa jadi menurun atau tutup malahan. Ya, betul. Jadi kita memang butuh sosok anak muda yang satset. Saya lebih sepakat kalau orang-orang tua kita ini jadi awas. Awas kita agar kita tidak kebablasan juga. Tentunya kita membutuhkan mereka mengalami zakat. Kita tidak bisa langsung ambil secara full. Kita membutuhkan arahan dari. Tapi ini Ustaz, kalau harapan Ustaz untuk ke depan muda ini apa? Boleh saya minum dulu Ustaz? Boleh Ustaz. Minum dulu ya. Bismillah. Ini memang kalau wahdawatur Ustaz, beda sendiri dia sensasinya. Betul. Ada manis-manisnya Ustaz. Bukan, itu lain. Ini karena sudah di ruqyah Ustaz. Ya, betul. Beda dia. Nah Ustaz, kalau berbicara tentang harapan ke anak-anak muda itu Ustaz ya. Yang paling utama sebenarnya Ustaz, bagaimana anak muda ini bisa menemukan jati dirinya, kembali ke fitrahnya, bahwa dia anak muda yang bukan sekedar pemuda saja, tapi bagaimana dia jadi anak muda yang bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri lah minimal Ustaz. Kalau kita katakan bermanfaat untuk dirinya sendiri, dia insya Allah akan terus melakukan kebaikan-kebaikan yang lahir dari dirinya, yang tentunya tidak menzolimi dirinya, tidak merokok misalnya, tidak pacaran, atau tidak menghambur-hamburkan uang orang tuanya. Jadi dia gali terus semangat yang ada dalam dirinya, karena itu ada Ustadz, ada semangat dalam dirinya, itu cuma mungkin ya magernya itu. Jadi harapannya anak-anak muda bisa terus banyak muhasabah, kira-kira apa yang membuat hidupnya begitu-begitu saja. Kalau dia selama ini senang-senang, justru dia harusnya khawatir kenapa dia senang-senang terus yang dia dapat. Anak-anak muda ini banyak belajar ilmu agama sehingga dia bisa sadar, dia bisa banyak mengamalkan ilmunya itu, sehingga nanti kita bisa kolaborasi sama-sama dalam dunia kebaikan. Tidak harus jadi kader atau jadi orang-orang yang bergabung bersama kita di WIS, cukup kolaborasi saja kita sudah sangat senang, karena dengan kolaborasi itu tentu dia sudah menunjukkan nilai yang tinggi atau level yang naik dalam dirinya tentang kebaikan itu Ustaz.
kita tetap berlapang dada ya, dan tetap terbuka untuk anak-anak yang bergabung dengan kita. Iya. Baik tidak langsung bergabung secara diri ya. Iya. Mereka cukup jadi ini, mau jadi teman perjuangan kita atau kolaborasi dengan kita itu sudah sangat cukup. Iya, benar. Kalau satu kata Ustaz, untuk teman-teman anak muda yang jadi penggerak zakat, satu kata Ustaz, untuk mereka apa? Apa ya? Tapi yang ingin saya katakan Ustadz sebelum ke satu kata itu, tidak mesti bergabung bersama kita di WIS dulu atau ya betul-betul terikat dengan kita. Tapi minimal kalau ada program misalnya kemanusiaan, program-program kemanusiaan atau sosial dari kita, bisa gabung jadi relawan. Seperti mungkin penggalangan dana kalau ada kebencanaan atau Palestina. Minimal seperti itu dulu Ustadz. Harapan kita dengan gabung-gabung di kegiatan-kegiatan itu bisa memicu kebaikan-kebaikan lainnya dalam dirinya. Siapa tahu dengan itu dia jadi luluh, kemudian bisa terus bertumbuh nilai-nilai kebaikan dalam dirinya. Ya, amin. Sambil saya pikir satu kata ini. Amin. Ya, Masya Allah. Ya. Semoga apa yang kita harapkan selama ini untuk kita yang masih bergelut di dunia kampus juga, bagi dalam kampus maupun luar kampus, tentunya besar harapan kita bahwa mereka menjadi salah satu agen dari gerakan zakat ini. Sudah ada Sudah cukup, boleh ada. Saya terpikir bagi anak-anak muda ini yang berkecimpung di dunia kebaikan atau spesifik ke dunia zakat, saya katakan dia akan bersinar. Amin. Ya, mungkin satu kata Ustaz sudah selesai ya, Iya. sudah ada. Semoga teman-teman Anda tetap bersinar untuk kedepannya dan mereka menjadi penerang untuk bangsa dan Agama. lebih utama agama kita. Sepakat. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini Ustaz. Insyaallah sudah tidak terasa bahwa kita sudah Alhamdulillah. ngalir banget. Semoga nanti kalau pulang dari Makassar Ustaz diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dan sampai dengan selamat di Kota Palu Ustaz. Iya, bertemu istri, anak gitu ya. Semoga nanti bisa ke Palu lah, ke Makassar lagi. Amin. Tujuan utamanya memenuhi undangan. Ya, amin. Jadi jangan sampai ya, mungkin itu saja sahabat inspirasi pertemuan kita pada malam hari ini. Kami terus berharap bahwa anak-anak muda ini menjadi salah satu penggerak zakat ya. Kita sudah sangat bosan dengan orang tua yang menjadi penggerak zakat. Jadi saya harapan terbesarnya bahwa anak-anak muda di seluruh Indonesia ini menjadi agen dari penggerak zakat. Mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Kami ucapkan syukran jazakallahu khair kepada Ustaz kita yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.